Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ini kebetulan nih ya, hari pertama kita ya, hari pertama kita ketemu, dan mungkin Bapak, Ibu-ibu belum tahu secara mendetail wajah saya seperti apa, suara saya seperti apa, asalnya saya dari mana. Nah, ini kebetulan kita kenalan dulu ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu ya. Iya. Kalaupun nanti disayang-sayang itu udah anugerah ya. Terus perkenalan dulu ya, nama saya aslinya itu Kholipin, lahir dan besarnya itu di Jember, Jawa Timur. Saya sekolah ya dari SD. Saya nggak TK ya, tapi dari SD ya. Dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah S1 di Universitas Jember, ngambil pendidikan fisika. Lulus tahun 2012. Terus setelah lulus, saya baru langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu KUA. Langsung menikah. Tahun 2014 saya dikaruniai seorang anak, satu ya, tahun 2014. Tapi sebelumnya sih ya, sebelum anak saya lahir, saya merantau ke daerah Bekasi, Jawa Barat. Jadi awal Januari itu ya, Januari 2014, kemudian bulan Juni itu anak saya baru lahir. Tidak lama kemudian anak saya dan istri saya itu dibawa ke sana, ke Bekasi. Kemudian sampai di sana, alhamdulillah saya dikaruniai lagi seorang putri. Tahun 2016 putri saya lahir. Kalau Bapak Ibu-ibu itu masih ingat dulu waktu ada gerhana matahari ya, tahun 2000. Nah, itu. Nah, ya. Jadi orang ruwet-ruwetnya, maksudnya lagi melihat fenomena alam, saya melihat fenomena istri saya sendiri. Ya. Kemudian saya di Bekasi itu agak lama ya berarti ya. Terus karena corona yang menyerang tahun 2019 ya. Jadi awal-awal tahun 2020 sih, saya akhirnya balik lagi ke Jember, Jawa Timur ya. Tapi saya nggak betah di sini karena apa? Karena di sini saya kurang familiar ya. Maksudnya karena apa? Karena saya udah lama di Bekasi ya, udah kenal banyak orang, banyak sekolah ya. Karena saya memang di basicnya pendidikan ya. Jadi memang banyak jalan di sana. Akhirnya saya nggak betah di sini, akhirnya balik lagi ke Bekasi. Juli kemarin. Nah sebelumnya nih cerita sedikit aja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Kenapa saya itu dipercaya oleh teman untuk mengajar, bukan mengajar sih sebenarnya, memandu lah istilahnya, memandu sorak ya. Jadi memandu PPG ini ya, sebelumnya itu teman saya yang namanya itu Budi Ken ya, dia itu orang Bondowoso, satu angkatan kuliahnya dengan saya, itu kebetulan kan kenal dengan banyak guru-guru yang mau ikut P3K waktu itu, tahun 2021. Nah, kebetulan ya, memang saya tuh kena akrab dengan Budi Ken itu, lalu ditawari, tapi mau nggak untuk ngajarin kita untuk persiapan P3K. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Mau aja karena kan memang posisi saya itu lagi di sini, nggak aktivitas secara pengajarannya itu belajar mengajarnya itu kurang ya. Jadi akhirnya saya tuh mau ngajarin P3K. Nah, waktu itu yang ikut sekitar berapa orang ya? Ada sih 40 atau 50 orang. Jadi alhamdulillah ya banyak yang tembus P3K-nya. Kemudian setelah itu saya diminta lagi untuk memandu lagi ya.
Bapak Ibu-ibu yang mau ikut tes PPG. Jadi mau masuk PPG-nya itu kan ada pretest dulu kan Pak ya. Jadi Iya. ya ada pretestnya. Jadi saya itu apa namanya diminta lagi untuk proses pembelajaran seperti ini. Terus lama banget gitu ya. Pada beberapa bulan, terus itu dihubungi lagi sama Bu Niken itu, Bu Niken sama Bu Linda sih sebenarnya ya. Kemudian untuk apa namanya setelah banyak guru-guru yang udah masuk PPG, ternyata ada tes lagi yang namanya ujian akhir yaitu UP kan gitu ya. Nah, dan UP ini udah berjalan udah banyak kloter sih ya. Kalau saya hitung-hitung ada 6 rombel dengan kalau dihitung-hitung ya lebih ya berarti 7 mungkin ya. 7 rombongan belajar untuk persiapan UP. Ya. Ya mudah-mudahan gini aja ya Bapak Ibu. Yang penting semangat aja. Kita harus saling menyemangati. Kalau ada teman kita yang tidak semangat, ayo kita kasih semangat ya. Misalkan ya teman dekat kita kok semangatnya itu kurang, ayo kita semangatin untuk terus belajar. Karena apa ya? Meskipun basic kita itu apa namanya fisika gitu ya, ujiannya itu fisika yang setiap harinya kita ngajar fisika, cuman karena kan secara tingkat kesulitan soal itu kan berbeda dengan apa yang kita ajarkan siswa di sekolah. Jadi ya mari kita tingkatkan kemampuan terutama belajar seperti ini. Kalau misalkan ada kalau ada hal yang sebenarnya itu perlu untuk didiskusikan, masukkan aja ke biar kita semuanya itu ikut belajar, termasuk saya sendiri. Ya, saya juga senang kalau misalkan ada bapak ibu yang mau belajar atau bertanya secara japri. Saya nggak sibuk, saya biasa membalas. Ya. Nah, kebetulan nih ada juga mungkin yang masuk di grup ini, yang sudah gabung juga ada namanya Bu Miza ya. Bu Miza, Bu Devi, itu semangatnya luar biasa, saya suka itu. Dan ada juga namanya itu Bu Linda, semangatnya sangat luar biasa. Coba saya lihat nih satu persatu nih ya. Itu ada Bu Devi. Bu Devi silakan bersuara dulu. Ya Pak. Nah ini Bu Devi tuh. Masih tetap semangat Pak. Siap. Bu Miza ada nggak ini Bu Miza? Oh Bu Miza dia tadi lagi di kampus katanya Pak, izin dulu mungkin. Oke. Ya. Ini rata-rata saya nggak kenal nih. Iya. Bu Devi aja. Jauh nih Pak ya. Oh Pak nih. Iya. Terus ini ada adik kelas saya ini namanya Lailati Mukarromah ya. Jadi adik kelas saya di SMA sama adik kelas saya di di universitas di UNED ya. Bu Lailati silakan bersuara dulu. Sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Pin. Semangat teman-teman. Semangat. Kabarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke ya. Sepertinya untuk penyapaan hari pertama cukup sampai di sini aja lah, jangan terlalu panjang dan gondrong ya. Karena kalau ya saya memang sih suka memperkenalkan. Kadang lupa apa yang saya kenalin itu udah kebablasan ya. Karena memang sih itu kan sering melanglang buana itu ya ke sekolah-sekolah yang mempromosikan apa produk saya itu ke siswa gitu, supaya itu les. Oke, langsung saja kita belajar ya. Saya akan pelan-pelan saja karena saya nggak tahu itu lagi capek atau gimana ya. Kita pelan-pelan saja. Kalau misalkan terlalu pelan silakan ngomong, kalau terlalu cepat juga silakan ngomong ya. Mudah-mudahan pas lah untuk kita semuanya. Oke, langsung saja ya ke soal yang nomor 1. Ya. Ya Pak. A dan B masing-masing bermassa 40 kg.
dan 20 kg berada di atas bidang miring licin dengan sudut kemiringan 37 derajat. Besar gaya normal masing-masing benda A dan B adalah, ya, ini gaya normal ya. Nah, kalau yang sudah biasa mengerjakan soal seperti ini tidak akan mengalami kesulitan. Tapi kalau jarang mengerjakannya, kadang masih mengingat gimana sih caranya, kan gitu ya. Oke ya. Langsung saja, nah saya gambarkan untuk soal yang nomor 1. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Untuk yang nomor 1, bidang miringnya kan seperti ini. Ini ada sudut 37 derajat. Nah, di sini kan bendanya. Kebetulan bendanya kan ada 2 ya, benda A sama benda B. Kita gambarin satu benda saja. Yang ditanyain gaya normal kan ya. Nah, pertama kita kan harus menggambarkan dulu nih arah gaya yang ada pada benda tersebut. Yang tidak boleh kita terlewat adalah gaya berat yang arahnya itu adalah ke bawah. Jadi W seperti ini kan ya. Kemudian, nah W-nya ini nanti kita urai menjadi 2, yaitu ke arah tegak lurus bidang miring maksudnya ya, sama sejajar sama bidang miring. Jadi seperti ini. Kalau kita gambarkan ya. Nah, sudutnya di mana? Sudutnya yang di sebelah sini, Bapak Ibu ya. 37 di sini nih. Nah, kalau di samping sudut itu berarti dikalikan cos. W ini kan diurai, berarti ini W cos. Jadi W cos 37. Yang sebelah sini berarti W sin 37. Seperti itu ya. Kemudian ini gaya normal. Gaya normalnya itu gaya yang tegak lurus terhadap bidang sudut. Jadi ini N-nya. Ini N-nya ya. Nah, N-nya itu sejajar sama siapa? Kan ini berpasangan nih. N sama W cos kan sejajar. Berarti N sama dengan W cos 37 derajat. Nah, kalau yang ditanya itu A sama B, berarti kalau NA sama dengan apa? Ya WA cos 37. Betul ya? Kemudian WA-nya itu berapa? 40. 40 dikali 10 kan? Iya. 0,8 sama dengan 320 ton. Kemudian untuk yang MB langsung saja ya, berarti ini WB cos 37 derajat sama dengan W-nya, masanya kan 20, berarti 20 dikali 10 cos 37 0,8 berarti sama dengan ini 860 ton. Oke, sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Sangat mudah ya. Kalau ini salah ya memang Bapak Ibu perlu di-upgrade dulu nih. Iya. Oke, nomor 1 berarti jawabannya adalah yang A. Ya, ke soal yang nomor 2. Sebuah balok kayu bermasa 0,2 meter kubik terapung di atas air. Andai kata 90% bagian balok kayu berada di dalam air, maka agar semua balok tercelup di dalam air, di atas balok tersebut harus ditempatkan benda bermasa minimal berapa kilogram. Nah, ini materi tentang apa sih? Materinya tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Saya jelasin sedikit ya, Bapak Ibu ya. Hukum Archimedes itu begini maksudnya. Jika ada benda yang tercelup sebagian ataupun seluruhnya di dalam zat cair, ya, maka benda tersebut akan dikenai gaya ke atas. Ya, ini jelasnya ya, gayanya ke atas. Disebut apa ini? Gaya Archimedes. Ya. Nah, besarnya gaya Archimedes, katanya Archimedes adalah berat air yang dipindahkan. Berat zat cair.
yang berpindah. Sebenarnya begitu. Nah, karena berat, berarti gini, massa Wih. dikali gravitasi, ya kan? Mm-mm. Masanya zat cair. Karena masanya zat cair itu bisa diganti rho dikali V, ya. Ini rho-nya zat cair dikali volume zat cair yang berpindah. Nah, volume zat cair yang dipindahkan itu sebenarnya sulit untuk kita deteksi. Makanya ini kita modifikasi atau kita ubah iklimnya ini menjadi volume yang jadi Pada Bapak Ibu, tolong dimutkan dulu Bapak Ibu. oke, Bapak Ibu-ibu, itu yang suaranya agak menggema siapa ya? Silakan di-mute dulu biar Pak, suaranya tidak. Izin Pak bertanya sedikit Pak. Oke, monggo, silakan. Semoga ini layarnya nggak berubah-ubah Pak, supaya kami tangkap nggak berubah muncul. Ini gimana tadi Pak? Posisi saya harus full dulu, baru di double klik di tengah-tengah layar aja. Double klik Pak ya. Iya. Sudah. Oke, Pak. Oke. Lanjut, ya. Gaya Archimedes itu rho-nya zat cair dikali volume tercelup dikali gravitasi. Oke ya, jadi seperti ini. Ini gaya Archimedes. Nah, untuk yang nomor 2, itu kan seperti ini. Ini kan ada dua kondisi gitu ya. Yang pertama, bendanya ini kalau kita gambarkan awalnya ini kan terapung, ya, terapung ya. Setelah itu bendanya ini ditumpangin benda lain, akhirnya bendanya menjadi tercelup semuanya. Jadi kondisinya itu seperti ini. Oke, ya. Untuk yang kondisi pertama dulu, ini kondisi pertama ya. Yang ini kondisi kedua, biar pada paham nih. Nah, ini kan ada gaya Archimedes nih, arahnya ke atas, FA. Ya. Kemudian ini ada gaya, jangan lupa ini ada gaya berat nih, W. Kan gitu ya. Nah, untuk yang kondisi pertama, ini kan FA kan sama dengan W aja nih. Rho VG, ya. Ini rho-nya zat cair, betulan ini kan air ya. Volume yang tercelup, kemudian ini ini rho VG juga, ya. Rho VG juga, ini rho-nya kayu. Tuh ya. Nah, gini kan coret nih. Rho-nya air di situ nggak dikasih tahu, ya. Cuman kita kan harus hafal ya. Kalau rho-nya air itu nilainya itu 1000. Ya. Ini volume tercelup sama dengan rho kayu. Volume yang tercelup itu kan 90%, sudah dikasih tahu ya. Yang ini volume tercelupnya 90% dari volume total. Jadi ini kita ganti 90%. 90/100 dari volume total. Jadi bisa ditulis seperti ini. Ini rho kayu dikali V. V-nya coret aja ya. Ini ternyata coret sehingga rho kayunya ketemunya itu 900 kg per meter kubik. Ya, ini rho kayu, baru rho kayu. Setelah itu, nah kondisi kedua, ini ada gaya Archimedes nggak? Ada. Ini ada gaya Archimedes ya. Oh, nggak kelihatan gaya Archimedesnya. Ini ada gaya Archimedes, ya. Kemudian ini ada gaya berat, cuman di sini ada dua gaya berat, W kayu sama W-nya benda ini, ya. Nah, saya tulis gini ya, ini untuk yang kondisi kedua, berarti FA sama dengan, ya, ke atas sama dengan ke bawah kan? FA sama dengan WB ditambah WK. Ini berarti rho air, ini volume total ya. Karena apa? Ini tercelup semuanya.
dikali gravitasi sama dengan WB-nya itu berarti rho VD ya. Plus karena yang ditanyain massa kayu berarti saya tulis MK aja, MK dikali G. Nah, ini kan bisa dicoret dulu. Nah, gitu ya. Rho airnya kan 1000. Volumenya di soal sudah ada ya Bapak Ibu ya. 0,2 sama dengan rho-nya kayu itu nilainya sudah ketemu yaitu 900. Nah, ini 0,2 plus M ya. 1000 kali 0,2 berapa? 200. 900 dikali 0,2 berapa? 180 plus MK. Sehingga nilai MK berapa? Nilai MK 200 dikurangi 180. Berarti nilainya 20 kilogram. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyain? Kalau nggak ada lanjut saja ya. Trik cepatnya ada nggak Pak itu kira-kira? Hah? Trik cepatnya. Trik cepatnya ya. Ini sebenarnya ada namanya soal ini ya, saya modifikasi. Ada soal yang FR yang dikirim kemarin, sebenarnya soalnya tuh nggak seperti ini. Cuman saya modifikasi biar lebih rumit lagi gitu. Nah sebenarnya ini nggak ada Pak. Apa namanya? Yang 90% itu sebenarnya nggak ada kalau di FR-nya. Jadi lokalnya itu sudah tidak ada nilainya. Jadi sebenarnya langsung masuk aja ke sini. Cuman saya modifikasi aja untuk yang soal yang ini. Biar punya aja. Pak Pin mau tanya, itu kalau di soal yang ditanyakan bukannya massa benda yang di atasnya kayu itu ya? Iya. Ini namanya. Bukan massa kayunya kayaknya ya. Massa kayu apa massa bendanya? Yang ditanya, cuman saya bikin soalnya seperti ini. Kalau misalkan ada soal yang kita sharing-sharing aja soalnya. Untuk tipe soal seperti ini, bisa saja yang ditanyain itu adalah volume benda sebenarnya ya. Volume benda yang ditanya. Seperti itu. Yang lain mohon di-unmute Bapak Ibu biar bisa fokus belajarnya. Biarkan lebih bersedia Kak. Orang tinggal di sini. Pak Herianto tolong di-unmute dulu, Pak. Yang ada suaranya silakan di mute dulu. Oke ya, lanjut kita ke soal yang nomor 3 ya, Bapak Ibu ya. Pak Kolipin, jangan terlalu cepat-cepat ya Pak penjelasannya. Oh, ini Ya. Mas, ini berarti terlalu cepat ini Bu. Saya lama nggak ngajar fisika jadinya agak penyesuaian lagi. Oh, oke. Oke, siap ya. Untuk yang nomor 2 ada yang perlu ditanyain nggak? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, Oke. Pak. Sudah paham, Pak. Lanjut. Paham Pak, paham. Sekarang nomor 3. Dua benda A 5 kg dan B 9 kg berdampingan di atas lantai jika gaya 100 Newton mendorong dari kiri ke kanan dengan percepatan balok 5 meter per sekon kuadrat. Maka gaya kontak kedua balok adalah, ini sebenarnya tadi mau saya ganti angkanya, angkanya jelek banget, tapi ya udahlah ya, saya ngikutin aja di di FR-nya itu. Ini benda A, ini benda B. Jadi maksudnya berdampingan seperti ini, nempel gitu ya. Nah, kemudian
benda A itu didorong nih. Kalau kita gambar seperti ini. Ini ada gaya nilainya 100 Newton. Nah, benda A ini punya massa 5 kilo. Kemudian benda B-nya punya massa 9 kg. Karena didorong dengan gaya 100 Newton ke kanan, otomatis percepatan benda yang dialami juga arahnya ke kanan. Nilainya itu 5 meter per sekon kuadrat. Jadi seperti itu. Terus yang ditanya adalah gaya kontak. Gaya kontak itu kayak sebenarnya kalau gaya kontak itu gaya yang menempel. Kenapa benda itu bisa bergerak? Sebenarnya cuma itu aja. Misalkan begini nih. Ketika benda A itu didorong ke kanan, B itu kan juga ikut kedorong meskipun gaya yang ada itu hanya ada di benda A saja. Nah, karena A sama B itu kan nempel, otomatis dia kan juga merasakan gaya. Cuman gaya yang dirasakan itu berbeda dengan yang dirasakan oleh gaya A. Yang maksudnya yang sebelah sini. Ya. Nah, tapi yang gaya kontak antara A sama B, A yang dirasakan B dan B yang dirasakan A itu akan nilainya sama. Ya. Jadi nanti kita bisa melihat nih dari A atau B itu sama saja hasilnya. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya mau pakai cara yang agak panjang banget caranya ini. Tapi kalau misalkan ada nggak caranya yang lebih pendek? Ada ya. Caranya itu kita ibaratin ini licin. Ini sebenarnya nggak licin loh ya. Kenapa kok nggak licin? Jadi begini, kalau mau kita tes apakah ini licin atau enggak, coba aja nih F dibagi dengan gaya apa namanya? F dibagi ini hasilnya berapa? Pasti lebih besar ini, ya kan? Lebih besar daripada 5 meter per sekon kuadrat. Coba deh. 100 dibagi 14. Ya. Kan otomatis lebih dari 5. Ya. Hasilnya itu kalau 15 100. Pokoknya lebih dari 5 gitu ya. Ternyata ini bukan licin tapi ini kasar. Jadi kalau misalkan kita jabarin ini panjang sebenarnya. Ini ada FGA, ini ada FGB. Jadi seperti itu kalau mau kita jabarin. Tapi kalau mau cara yang lebih pendek begini caranya aja. Kalau saya ngajarin begini, Bapak Ibu ya. Gaya 100 Newton ini digunakan untuk mendorong semuanya, ya. Semuanya ini berapa? Berarti 5 sama 9. 5 sama 9 berarti berapa? 14 ya. 14 kg. Nah, untuk gaya kontak, misalkan kita simbolin, misalkan apa ya namanya ya? FAB lah ya namanya ya, FAB. Nah, FAB-nya itu nilainya berapa? Ya, nilainya berapa? Kita ngelihatnya itu di benda B aja. Jadi benda B, ya. Nah, seperti ini. Jadi FAB. Kelihatan ya? Nah, FAB-nya ini kalau misalkan didorong butuh gaya berapa? Ya, Bapak nggak kelihatan, Pak Holik, nggak kelihatan bagian bawah. Oh, nggak kelihatan. Ntar dulu ya, saya hapus dulu. Kecil kali tulisannya. Saya taruh di sini aja ya, di sampingnya aja ya. Kecil kali Pak tulisannya. Udah tua semua nih. Space. Jangan ribut. Jadi untuk logikanya begini nih, Bapak Ibu-ibu ya. Jadi gaya 100 Newton ini ya, gaya yang nilainya 100 Newton ini kan digunakan untuk mendorong benda, total gayanya berapa? 5 sama 9.
5 sama 9 kan berarti 14 kilogram. Kan gitu ya? Ya. Nah, sedangkan untuk gaya kontak itu sama saja dengan gaya yang mendorong benda B. Nah, benda B itu masanya berapa? Masanya 9 kg. Nah, katakanlah namanya FAB lah ya. Ini FAB-nya berapa? Jadi gini, ya kita pakai perbandingan aja. Perbandingan, misalkan ini kan FAB ya namanya ya. Jadi FAB sama dengan 9/14 dikali 100. Ini pakai perbandingan senilai ini namanya. Atau misalkan kalau Bapak Ibu-ibu sering mengerjakan soal yang metode sebanding sama berbanding terbalik, itu akan familiar dengan seperti ini. FAB per 9 sama dengan, ya, ini per ini sama dengan 100/14. Nah, ini namanya metode sebanding. Ini per ini sama dengan ini per itu. Ya. Oke ya, kali silang kan? Sehingga FAB-nya sama dengan 100/14 itu kan berapa ini? 50/7 ya? 50/7 dikali 9. Ini berarti 50 dikali 9 itu 450. 450 dibagi berapa itu? Bagi 7 ya. Bagi 7, 42 berarti 6. Berarti 30. Berarti 6 berapa itu? 64 ya? Ya. Jadi 64. Jadi hasilnya itu 64,3 Newton. Ini angkanya jelek nih angkanya. Kalau angkanya bagus. Terus lupa. Ada yang ditanyain? Kalau tidak ada yang ditanya, silakan di screenshot dulu. Nih Devi, screenshot nih Devi. Oh, ya biasanya Bu Devi nih yang rajin screenshot nih. Yap. Sudah? Langsung share ya Bapak Ibu screenshotnya. Sudah saya hapus ya? Ya Pak. Lanjut Pak Pin. Oke, siap. Semangat Pak Pin. Ya, semangat ini Bu ya. Demi Bapak Ibu dan keluarga. Pak, saya olahannya biasanya Pak, kan cara carinya saya bagi-baginya itu kurang saya Pak. Gimana Bu? Kali-kali sama bagi-baginya, banyak kali dibagi pening jadinya. Jadi waktunya kepepet, waktu pencariannya juga nggak dapat. Itu cuman berlatih saja sih sebenarnya. Kalau sering latihan mah enak hitungnya. Lanjut kita ke soal nomor 4 ya. Sebuah gelombang yang merambat pada tali memenuhi persamaan Y sama dengan 0,03 sin pi dalam kurung sekian. Maka, nah ini ada gelombang, namanya gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan, Y sama dengan 0,03 sin pi dalam kurung 2T min 0,1 X. Di mana X sama Y-nya itu pakai satuan meter, kemudian T-nya pakai satuan sekton. Kita cek satu persatu ya. Nah, mungkin kalau ada yang masih lupa dengan kondisi seperti ini, saya jelasin sedikit banget ya. Bentuk umum yang seperti ini, itu Y sama dengan A, I,
Omega T. Omega T dx jadi ya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan P-nya itu ada P-nya. Nah, di dalam omega itu sama dengan 2PF. Nah, di dalam K sendiri adalah 2Pi per lambda. Kalau mau mencari V bisa omega dibagi K, boleh. Bisa lambda dibagi T, silakan. Bisa lambda dikali F, enggak apa-apa. Ya, jadi bisa disesuaikan aja yang diketahui di soal. Yuk kita cek. Panjang gelombang apakah 20 meter? Panjang gelombang berarti kan ada di dalam K-nya ya. K-nya yang ini nih. Ini, tapi ini harus kita gabung dulu ya. Perkalian pelangi katanya anak zaman sekarang. Berarti K-nya itu sama dengan 0,1 pi, ya kan? Sedangkan untuk lambda ada di dalam K. Berarti lambdanya sama dengan 2pi dibagi K. Jadi 2pi dibagi 0,1 pi sama dengan 20 meter. Karena ini meter ya. Jadi ini ngikutin meter. Terus yang nomor 2, frekuensi. Frekuensi ada di dalam omega. Jadi langsung saja omega sama dengan 2pf. Omeganya itu berarti 2pi ya. Jadi 2pi sama dengan 2pf. Sehingga frekuensinya sama dengan 1 Hz. Nomor 3, cepat rambat gelombang. V-nya sama dengan bisa lambda dikali F, lambdanya 20, F-nya 1 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian yang nomor 4, amplitudo. Ya, amplitudonya berapa itu? Amplitudonya sama dengan 0,03 satuannya meter. Jadi kalau kita cek yang benar ternyata nomor 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Kayaknya tidak perlu ditanyakan ya. Ini soal yang gampang. Tinggal mengingat-ingat lagi nih. Kalaupun masih ingat, kalau nggak ingat ya, wallahu a'lam. Wassalam ya. Nomor 5. Udah jam 4 masih sampai nomor 5 ini. Oke, nomor 5. Jika gelombang bunyi merambat dari udara ke air, maka besaran yang tidak berubah adalah ya. Ini saya mencoba mengingat-ingat apa yang saya rasakan ketika saya itu menyelam di dalam sungai. Ternyata ya yang tidak berubah itu adalah frekuensinya. Jadi kita masih tetap bisa mendengar suara teman kita ketika kita itu ada di dalam air. Dan itu masih jelas terdengar meskipun suaranya itu mengecil. Kalau suaranya mengecil itu kan berhubungan dengan amplitudo sebenarnya ya. Jadi amplitudonya itu berkurang. Terus untuk kecepatan bunyi di udara sama di air itu jelas beda. Udara itu lebih kecil. Kecepatan udara di air dan di air itu lebih kecil di udara. Kalau di udara itu kan sekitar 340. Tetapi kalau di air itu bisa sampai 1.500. Ya. Jadi frekuensi tetap ya. Frekuensi itu nilainya tetap. Ya gitu aja deh ya. Nah, kalau mau dijabarin ya agak panjang. Jadi nomor 5 jawabannya D. Nah. Nomor 6. Wah, ini Bapak Ibu-ibu kalau misalkan Pak Pin, izin Pak Pin. Gimana? Minta tolong dibuatkan tadi yang berubah apanya, mana tahu besok yang ditanya yang berubah tuh Pak Pin. Berarti yang frekuensinya tetap. Berarti yang berubah tuh kalau di air dan udara tadi apa Pak Pin? Iya. Jadi amplitudo berubah. Amplitudo berubah ini. Amplitudo itu berhubungan dengan keras lemahnya bunyi sebenarnya. Kan sebenarnya ada orang yang suaranya kayak kecil gitu ya, kecil sama yang gede banget gitu ya. Itu berhubungan dengan amplitudo sebenarnya. Terus kalau F-nya itu kan tetap ya. Kalau V-nya itu kan berubah.
Karena apa? Udara sama di air itu lebih kecil di udara atau lebih besar kecepatan bunyi di air daripada di udara ya. Jadi V-nya kan berubah nih, V berubah. Nah, bagaimana dengan panjang gelombang? Panjang gelombang itu juga ikut berubah. Kenapa? Kalau mau dihubungkan dengan rumus itu begini. F itu sama dengan V per lambda. Ya. Kalau ini berubah, ini juga ikut berubah, kan begitu ya. Karena apa? Ini F-nya itu tetap. Gitu ya. Berubah, ini ikut berubah gitulah ya. Mudah-mudahan ngerti ya Bu ya. Udah ya Bu ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Seseorang berdiri di depan cermin datar terlihat bayangan kepala hingga dada. Jika orang tersebut mendekat ke cermin, maka bayangan yang terlihat adalah, nah, kalau kondisi seperti ini ya, kondisi seperti ini, jawabannya apa? Jawabannya itu adalah tetap. Kenapa kok bisa tetap? Sebenarnya kalau mau dibuat logika itu bisa seperti ini. Cuman ini agak, misalkan ya, cerminnya itu cuma segini. Ya, cumannya segini. Ini matanya di sini ya. Nah, ketika kita melihat, yang terlihat itu kan cuma kepala sama bagian dada sini aja. Terus ketika ini mendekat, ya, ketika mendekat, ini sebenarnya posisinya tetap. Kok bisa tetap? Karena posisi tinggi badan kita, ya, itu kan tidak berubah. Jadi yang kita lihat ke atas sama yang ke bawah itu kan nilainya tetap tidak berubah ya. Kecuali kalau misalkan nih ya, kalau misalkan posisi badan kita itu diginiin ya atau diginiin, ya jelas lah yang terlihat itu akan semakin banyak yang dilihat bagian tubuh kita. Tapi kalau kondisi kita itu cuman posisi badan kita itu tetap, yang berubah hanya jarak antara cermin sama kita ya, maka yang terlihat bagian tubuh kita itu sama. Kita hanya bisa melihat bagian kepala, kita hanya bisa melihat bagian dada saja. Tapi yang penting jangan digeser-geser ininya, cerminnya. Ini sebenarnya kalau mau digambarkan ini agak panjang sih sebenarnya. Ini kan gini, ini dilurusin nih. Gitu ya. Nah, begini. Ini dilurusin nih. Nah, digambarin lagi ya semakin dekat. Itu nanti bakalan tetap yang kita gambarkan. Kebetulan ya. Ini saya lagi kurang bagus gambarnya. Intinya untuk soal nomor 6, ini jawabannya tetap. B jawabannya ya. Yang nomor 7. Sebuah partikel bergerak dalam lintasan lurus sehingga memiliki kecepatan V terhadap waktu sebagai berikut. Jarak yang ditempuh partikel dari detik ke-0 hingga detik ke-10. Ini gerak lurus ya, gerak lurus. Gerak lurus. Nah, di dalam gerak lurus itu harus kita pahami mana apa yang dimaksud jarak dan apa yang disebut perpindahan. Ada perpindahan soalnya. Itu namanya panjang lintas. Sini, Jadi karena ini panjang itu berarti positif. Selalu positif. Kalau untuk ini jarak, ini jarak titik awal ke akhir. Nah, karena ini melihat awal sama akhir,
maka ini bisa nilai negatif. Ini hati-hati ya untuk yang perpindahan. Kalau jarak selalu positif, kalau perpindahan bisa bernilai negatif. Jadi seperti itu. Yuk kita lihat nih untuk soal yang nomor 7. Saya gambarkan dulu ya grafiknya. Grafik antara V sama T-nya. Ini kan bentuknya kayak trapesium. Nah, seperti ini dah. Jelek-jelek aja deh. Yang ini angkanya 2, ini 6, ini 8, ini 10. Ini T satuannya sekon, ini V satuannya meter per sekon. V meter per sekon, begitu ya. Terus, oh ya ini ada angkanya 5. Terus ini ada angkanya -5. Nah, ya. Nah, untuk jarak maupun perpindahan itu sebenarnya kalau ada grafik P sama T yang kita cari adalah apa? Luasnya, ya. Luas kurva. Kita cari luas kurva. Nah, ini luasnya ini. Kalau dari T sama T0 sampai T sama dengan 10, kita ambil luasnya kurva. Tapi hati-hati ya, jarak itu selalu positif. Jadi ini positif, ini juga positif nilainya. Sehingga untuk jarak totalnya, ini kan bentuknya trapesium. Trapesium berarti setengah jumlah sisi sejajar ya. Berarti 8 tambah 4. 8 tambah 4, berapa? 12 ya? 12 dikali 5. Nah. Terus ditambah lagi ini. Ya, ini nilainya tapi ini positif. Jadi setengah alas kali tinggi. Alasnya 2, tingginya 5. Nah, ya. Meskipun ini -5 tapi kita tulis 5 karena ini jarak. Berarti ini 60 bagi 2 30, 30 ditambah 5. Jadi sama dengan 35 meter. Ini jawabannya itu yang C. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu-ibu? Enggak, Pak Ben. Lanjut ya. Silakan screenshot dulu, habis itu saya hapus. Nih Devi. Oke, saya hapus ya. Udah Pak Ben, udah. Oke. Yang screenshot tadi Bapak Ibu tolong di-share ke grup kita. Saya terlambat tadi. Nanti tenang ya, akan di-share sama Bapak Ibu-ibu yang sudah nge-screenshot ya. Terus kita lanjut ke soal nomor berapa ini? Nomor 8. Wah, ini nomor 8 nih. Konsep relativitas nih. Saya jelasin sedikit saja. Relativitas khusus. Relatif itu sebenarnya kan kita menilai suatu objek ya. Kita menilai suatu objek. Jadi ada beberapa pengamat di ceritanya. Saya sebagai pengamat, Anda semua sebagai pengamat. Ketika melihat objek yang kita lihat itu kan misalkan nih spidol ini panjangnya kira-kira 20 cm. Saya pegang nih 20 cm. Kemudian Bapak-bapak Ibu-ibu punya spidol yang serupa sama panjangnya 20 cm. Ketika saya tuh bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka itu akan ada penilaian yang berbeda. Itu yang disebut relativitas. Disebut khusus itu karena apa? Karena
kecepatan yang dialami oleh benda maupun pengamat itu kecepatannya itu yang mendekati kecepatannya. Ingat, mendekati, bukan menyamai, mendekati. Melebihi nggak bisa ya, karena itu kita manusia biasa, salah dan dosa ya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk relativitas khusus ini yang mengalami perubahan itu sebenarnya banyak ya. Ada beberapa. Yang pertama itu ada massa, ada kecepatan, ada panjang, ada waktu, ada energi, ada momentum ya. Cuman yang di soal nomor 8 ini lebih khususnya itu ke panjang. Panjang yang terlihat adalah panjang yang lebih pendek. Maka disebut istilahnya itu adalah kontraksi panjang. Pakai istilah kontraksi panjang. Bapak ibu-ibu kalau pernah mendengar kata-kata kontraksi, terutama yang ibu-ibu ya, mengalami kontraksi misalkan gitu ya, maksudnya kontraksi otot ya. Kontraksi otot itu maksudnya kan otot mengalami pemendekan. Jadi awalnya misalkan nih ukurannya segini menjadi segini, memendek. Kontraksi itu memendek artinya. Pakai istilah kontraksi panjang. Nah, sehingga secara perumusan matematisnya itu L sama dengan L0 akar dari 1 min P kuadrat per C kuadrat. Jadi ini secara perumusannya. Nah, dari rumus ini, Bapak Ibu ya, ini saya kasih keterangan dulu. Ada L itu pengamat yang diam, yang bergerak. Kalau L0 ini panjang menurut pengamat yang diam, pengamat yang diam. Kemudian untuk V-nya ini kecepatannya ya. Kecepatannya biasanya itu kita pakainya itu pakai C ya, karena biar kita tahu bahwa ini mendekati kecepatan cahaya. Nah, secara matematis, secara perhitungannya, nilai dari L itu lebih kecil daripada L0. Panjang menurut pengamat yang bergerak lebih kecil lebih kecil daripada panjang menurut pengamat yang diam. Jadi seperti itu. Itu secara matematisnya akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, kalau kita lebih dalam lagi begini ya Bapak Ibu-ibu ya. Panjang menurut pengamat yang bergerak maksudnya gini. Misalkan nih, ini benda ya. Ini benda. Benda ini saya bawa terbang. Ya, saya bawa terbang nih. Dengan kecepatan misalkan 0,6 C. Nah, kalau saya melihat benda ini, ya ukurannya segini, misalkan 20 cm, ya 20 cm. Tapi kalau Bapak Ibu-Ibu melihat saya yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C, ngelihat spidol ini, itu bukan 20 cm lagi, tapi lebih kecil daripada 20 cm. Itu yang, jadi 20 cm itu menurut pengamat yang diam. Diamnya itu adalah, maksudnya bendanya ini diam terhadap pengamat. Ya, benda diam terhadap pengamat. Berarti saya melihatnya 20 cm. Tapi kalau Bapak Ibu melihat saya kan bergerak, bendanya ini juga bergerak ya. Seperti itu ya. Sehingga yang terlihat bukan 20 cm, tapi lebih kecil daripada 20 cm. Gitu ya. Kalau misalkan kondisinya seperti ini, saya diam dengan benda ini. Terus Bapak Ibu itu terbang dengan kecepatan 0,6 C. Ya, mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalau saya melihat benda ini, berapa nilainya? Ya 20 cm. Tapi kalau Bapak Ibu melihatnya dari pesawat, ya bukan 20 cm, tapi lebih kecil daripada 20 cm. Begitu ya. Yuk kita lihat nih soalnya. Nomor 8. Lani berada dalam pesawat angkasa yang bergerak dengan kelajuan cahaya menjauhi Siti yang diam ini. Kedua orang ini memiliki penggaris yang berada di dekatnya.
perhatikan pernyataan berikut. Yang Lani di dalam pesawat ya. Saya gambarin pesawatnya. Ini Lani bergerak dengan kecepatan V. Ini ada Siti di sini nih. Siti. Lani yang bergerak ya. Nomor 1, Lani mengamati bahwa panjang penggaris Siti lebih panjang. Lani melihat Siti. Bagaimana penggarisnya? Apakah lebih panjang? Enggak, lebih panjang, tapi lebih pendek. Harusnya itu lebih pendek. Jadi nomor 1 itu salah. Yuk kita lihat nomor 2. Lani mengamati bahwa panjang penggaris Siti lebih pendek. Lani melihat punya Siti bagaimana? Lebih pendek. Betul, lebih pendek. Terus yang nomor 3. Lani mengamati bahwa panjang penggarisnya tetap normal. Maksudnya Lani melihat penggarisnya sendiri normal atau nggak normal? Ya normal lah. Ya, berarti itu betul. Jadi yang betul adalah 2 dan 3. Jadi jawabannya apa? Ya D. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut saja nomor 9. Nomor 9. Pada saat suatu benda memiliki suhu sebesar 5.800 Kelvin, densitas maksimum yang terjadi pada panjang gelombang sebesar 500 nanometer. Jika suhu benda dinaikkan menjadi 29.000 Kelvin, maka intensitas maksimum terjadi pada panjang gelombang sebesar. Oke. Jadi untuk soal yang nomor 9 ini materi tentang radiasi benda hitam. Benda hitam itu maksudnya bukan benda warnanya hitam ya, Bapak Ibu ya. Allah ya. Jadi benda hitam itu maksudnya benda yang bisa menyerap radiasi. Ya. Kalau bisa menyerap semuanya, oh berarti hitamnya sempurna. Tapi kalau tidak bisa menyerap semuanya, ya berarti itu bukan hitamnya sempurna. Jadi kalau bisa menyerap semuanya, berarti koefisien istilahnya itu emisivitasnya ya. Emisivitasnya berarti nilainya 100% atau E-nya itu 1. Kalau nggak bisa 1 pun, maksudnya 1% pun nggak bisa, ya berarti emisivitasnya itu 0% atau 0. Nah, di dalam radiasi itu begini. Ada nilai intensitas yang bisa bernilai maksimum. Siapa yang menemukannya itu? Maksudnya hubungan intensitas radiasi sama panjang gelombang, intensitas maksimum dengan panjang gelombang itu siapa yang menemukan? Yang menemukan itu Wien, ya. Nah, kalau kita gambarkan itu begini intensitas radiasinya ini. Sret. Nah, terus turun nih. Seperti ini. Nah, ini intensitas maksimumnya. Terjadi pada panjang gelombang tertentu, misalkan namanya lambda 1. Ini misalkan T1. Kalau ini dinaikkan, ya. Dinaikkan, ini nanti akan mengalami pergeseran. Pergeseran, seret. Ini geser ke sini. Ini misalkan T2. Ini bergeser nih. Lambda 2. Kalau dinaikkan lagi, ini yang akan bergeser lagi ke kiri. Nah, misalkan ini namanya T3. Ini bergeser di sini. Ini namanya lambda 3. Gitu ya. Nah, ternyata kalau jadi gini, nilai T1 itu lebih kecil daripada T2, lebih kecil daripada T3. Tapi panjang gelombangnya gimana? Panjang gelombang 1 lebih besar. Kan belah kanan nih. Ini kanan, kalau dari kanan ke kiri kan mengecil. Berarti kan ini yang paling besar ya. Ini lambda 2 lebih besar daripada lambda 3. Nah, katanya Wien begini. Begini katanya Wien.
lambda dikali T itu nilainya konstan. Makanya ini disebut konstanta Wien. Konstanta Wien. Ini nilainya 2,9. Nilainya sekitar 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Konstanta Wien. Ya. Jadi nilainya selalu tetap. Lambda kali T nilainya tetap. Yuk kita cek nomor 9. Suhunya kan 5.800. T1 5.800 Kelvin. Lambda 1 500 nanometer. Kemudian dinaikkan menjadi berarti T2-nya 29.000 Kelvin. Yang ditanya adalah lambda 2. Kan begitu ya? Ya, langsung saja lambda T sama dengan lambda T. Gitu ya? Jadi, langsung saja lambda 1 T1 sama dengan lambda 2 T2. Lambda 1-nya 500 dikali 5.800. Lambda 2-nya yang dicari, T2-nya 29.000. Ini kali ini 58 kali 5. 58 kali 5 itu berapa sih? Yuk kita cek nih. 58 kali 5, 44. 5 kali 5, 2. 5 kali tambah 4, 29. 290 ya. Jadi ini muncul angka 29.0000. Nah dengan, nolnya kurang nih. Kurang 1. Ya. Di lambda 2, 2900. Nah, kita dicoret, dicoret. Sehingga lambda 2-nya hasilnya adalah 100 nanometer. Jadi jawabannya adalah yang B. Ada yang ditanyain Bapak Ibu-Ibu? Kalau nggak ada, kita lanjut saja. Silakan bersuara. Lanjut, Pak. Oke. Silakan yang screenshot. Bu Devi. Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah 4:30. Mungkin ada yang mau request nomor berapa? Karena ini sudah 4:30 jam. Jamnya 4:30. Diurut aja Pak, biar enak besok. Gimana Pak? Diurut aja nanti biar enak besok. Oke, siap, diurut aja. Nomor 10, sebuah bola 2 kg jatuh dari ketinggian 10 meter, menumbuk lantai. Jika bola memantul kembali pada ketinggian 2,5 meter, maka ini hubungannya sama tumbukan, hubungannya sama gerak jatuh bebas juga ya. Jadi benda masanya 2 kilo. Kemudian terjatuh dari ketinggian 10 meter. Memantul kembali ya. Pada ketinggian 2,5 meter. Maka apa ini? Kita harus cek satu persatu. Di situ ngomongin koefisien restitusi, kecepatan sama impuls ya. Kalau kita melihat kecepatan sebelum menumbuk lantai, itu kan ada kecepatan sebelum menumbuk lantai. Jadi ketika dia itu terjatuh hampir menumbuk ya,
Dia kan arahnya ke bawah nih, P. Nilainya gimana? Akar dari 2GH, tapi H1. Ini H1-nya nih. Berarti sama dengan 2 kali 10. Kalau G-nya nggak ada, kita pakai 10 aja ya. H1 sama dengan 10. Sama dengan 200. Berarti 10 akar 2 meter per sekon. Ya. Setelah itu dia menumbuk lantai. Nah, tapi dia hanya memiliki ketinggian H2 yaitu 2,5 meter. Jadi seperti ini ya. Nah, tapi ini arahnya kemana? Arahnya ke atas. Nah, nilai V-nya gimana? Pakai rumus seperti ini juga. Akar dari 2GH. 2 kali 10 kali H2 sama dengan 2,5. Berarti ini 25 ya. 25 diakar berarti 5. 5 akar 2. 5 akar 2 meter per sekon. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Hati-hatinya gimana? Kalau kita ngomongin tentang impuls, itu kan ngomongin impuls. Ngomongin tentang impuls, itu berarti kita bukan bicara tentang kelajuan, tapi kita bicara tentang kecepatan. Yang mana kecepatan itu ada yang nilai positif dan ada yang nilai negatif. Itu ya. Oh iya nih. Ini namanya berarti V. Ini V aja ya. Yang ini V aksen nih, setelah tumbukan. Ini V aksen. Cuman kan ini arahnya ke bawah ya. Ini ke bawah, berarti ini min. Ini min, ini min. Ya, kalau ini kan arahnya ke atas, berarti nilainya plus. Gitu ya. Yuk kita cek yang A, koefisien restitusi. Restitusi itu min V aksen per V. Jadi min V aksennya itu 5 akar 2 per 10 akar 2. Ini min-minnya hilang ya. Berarti nilainya 0,5 koefisien restitusinya. Salah? Salah. Yang B. Yang B gimana? Kecepatan bawa benda sebelum menumbuk. Nah, ini sebelum menumbuk. Min 10 akar 2. Salah juga. Yang C. Salah juga. Kok ada yang benar ya? Yang D bagaimana yang D? Impuls yang dikerjakan lantai pada bola sebesar 30 akar 2 nih. Coba kita cek. I sama dengan M dikali delta V ya. M-nya itu 2. Delta V-nya hati-hati. Berarti ini 5 akar 2 dikurangi min 10 akar 2. Begitu ya. Karena kan ini ada minnya nih. Ya. Delta V berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi 2 dikali min ketemu min plus. Berarti 5 tambah 10, 15. 15 akar 2 berarti ini 30 akar 2 satuannya Newton sekon. Gimana? Oh, ternyata jawabannya itu ya. Oke, udah ini aja deh ya. Yang E berarti salah. Ada yang ditanya, Bapak Ibu-ibu? Tidak ada? Lanjut aja ya. 11. Gas oksigen pada suhu 500 Kelvin akan memiliki kecepatan efektif yang sama dengan gas helium pada suhu berapa? Ini teori masuk teori kinetik gas. Nah, teori kinetik gas. Nah, untuk teori kinetik gas ada persamaan namanya kayak persamaan umum gas ideal ya. Ada hukum-hukum gas ideal. Nah, saya ambil yang biar bisa menjawab soal nomor 11 saja. Nah, untuk energi kinetik tuh begini. Energi kinetiknya gas itu kan nilainya setengah mv kuadrat, kan begitu ya. Nah, menurut ekipartisi namanya. Menurut ekipartisi nilainya itu F per 2 KT. Nah, ini begini ya.
F itu apa namanya? Derajat kebebasan. Kebebasan. Kalau memiliki 3 derajat kebebasan, ganti 3. Kalau memiliki 5, ganti 5. Kalau 7, ganti 7. Ya. Untuk yang monoatomik itu apa? Contohnya helium, neon, argon, dan lain-lain. Ya, ini golongan 8A itu yang monoatomik. Nah, yang monoatomik dia memiliki F sama dengan 3. Kenapa kok 3? Karena dia hanya bergerak secara translasi. Translasi itu lurus ya, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, depan, belakang, sumbu X, Y, Z. X, Y, Z. 3. Ya. Tapi kalau yang diatomik itu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain-lain ya. Yang ada dua-duanya kayak gini ya. Yang berdua seperti ini diatomik. Ini bisa F-nya 3, bisa F-nya 5, bisa F-nya 7. Ini kalau suhunya itu suhu rendah. Suhu rendah itu sekitar kurang dari 250 Kelvin. Sekitar segini ya. Terus untuk yang suhu sedang itu antara 250 itu sampai 750 Kelvin. Kira-kira beginilah ya. Terus untuk yang suhu tinggi itu lebih dari 750 Kelvin. Jadi ada yang bilang ini 300, berarti ini 300 sampai sekitar 1000, ini ada yang bilang ini berarti 1000 ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Itu saya ambil suhu antara tengah-tengah aja 250 sampai 750, berarti itu kan 500 Kelvin ya. Nah, oksigen 500 Kelvin akan memiliki kecepatan efektif yang sama dengan gas helium pada suhu berapa? Oh iya, ini belum selesai. Ini kita gabung dulu ya. Belum selesai. Ini kita gabung dulu. Misalkan kita ambil untuk kita ambil umumnya aja ya. Berarti kan setengah mv kuadrat kan sama dengan F per 2 KT. Ya, ini kan 2-nya coret. Terus berarti V sama dengan akar dari apa ini? F KT per M, kan begitu ya? Kita lihat hubungan saja. Hubungan antara V sama sama T. Hubungan V sama T saja. Nah, V sama T ini karena sebanding tapi akar ya. Oh, ini cuman gini aja ya. V-nya oksigen ya, berarti VO2 sama dengan V-nya helium. Nah, berarti wah, oh iya ini ya. Oksigen sama helium massa molekul relatifnya beda kan ya? Massa molekul relatifnya oksigen itu sama dengan 16. Massa molekul relatifnya siapa namanya? Oh, helium. Helium itu sama dengan 2. Oh, nggak ada jawabannya ini kayaknya. Dulu ini kita selesaikan dulu nih. Jadi ini
F RT per, ini bisa ditulis MR ya. Ini berarti kalau untuk yang oksigen F-nya itu sama dengan 5. 5. Jadi 5 RT per MR-nya oksigen. Nah, ini diginiin aja ya. Akar dari 3 RT per MR-nya helium. Ini RT-nya coret saja. Berarti M. MR-nya oksigen itu 16. Oh, T-nya ada ya nilainya ya? Nah, T-nya ada nilainya sama dengan 500. 500 sama dengan, jadi 3 per MR-nya ini 2. Ini coret-coret, ini 8. Ini T. T-nya miliknya helium. Berarti 2.500 dibagi 24. 2.500 dibagi 24. Nggak ada jawabannya nih. Mungkin Pak, dikunci jawaban dapatnya D tapi Pak, 833. Iya, 833. Tadi saya kelupaan MR-nya nggak dimasukin. Jadi jawabannya itu nggak ada ini. Jadi nomor 11 ini nggak ada jawabannya ya. Nggak ada. Silakan di screenshot dulu Bapak Ibu-ibu. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Harusnya tadi dimasukin juga massa molekul relatifnya oksigen sama helium. Pas ngitung tadi nggak saya masukin, jadi nggak ada jawabannya. Langsung saja ke soal yang nomor 12. Perhatikan susunan pegas berikut. Ini susunan pegas. Ini tentang gerak harmonik ya sebenarnya. Elastisitas. Elastisitas. Nah, lebih khususnya ini ada namanya hukum Hooke. Terus ini ada hubungan juga gerak harmonik. Elastisitas sama gerak harmonik berarti. IHS juga. Gerak harmonik sederhana. Untuk susunan pegas, ya, susunan pegas itu ada yang seri, ada yang paralel. Kalau yang susunan pegas secara seri, misalkan nih seperti ini, kalau saya gambar ya. Misalkan ini K1, ini K2. Nah, untuk menghitung konstanta pegas total, ini kan pakai 1 per ya. Jadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Kalau untuk yang paralel, berarti seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Ini misalkan ini K1, ini K2. Nah, kalau dibuat paralel, ini lebih besar nilainya. Jadi K1 ditambah K2. Terus, untuk periode, nah itu kan periode ya. Periode ayunan. Periode ayunan.
periode ayunan. Periode pegas gitu ya. Periode pegas. Nah, periode pegas nilainya itu T sama dengan 2pi akar dari M per K. M-nya itu massa, K-nya itu konstanta pegasnya. Oke, ya. Kita lihat nih, nomor 12. Kan gambar gambar satunya itu paralel sama seri. Nah, ini paralel, itu nanti di seri. Gambar 1. Kemudian gambar 2, paralel semuanya. Oke. Ini gambar 2-nya. Oke. Tulisannya semakin jelek. Spidol. Yuk kita lihat konstanta dulu. Konstanta total dulu ya. Ini kan K, ini K, ini K, ini K. K semua ini ya. Berarti ini kan 2K. 2K sama ini. Kan di paralel, di seri. Cara ngitungnya kan begini. Kalau mau menghitung lebih cepat tuh begini Bapak Ibu-Ibu. Ya. Langsung. 2K sama K. Berarti kan 2K. 2K dibagi K itu kan 2. Berarti kode 1 kan yang ditanya itu kan P1 ini ya langsung dari P1-nya ini juga coret berapa naik jadi 3 dibagi ya. Nah perbandingan seperti ini kan nggak ada nih ya. Kali 6 kali 9 dapat 2. Jadi 9 banding 2. Apa jawabannya? Ada yang ditanyain, Ibu-ibu? Oh, sudah. Ya Pak, terpental tadi Pak. Loh ini suaranya siapa yang berbunyi? Oh, ya udah, lanjut aja ya. Nomor 13. Terpental. Berarti elastis ya, Pak, karena kan terpental. Lanjut kita ke soal nomor 13. Untuk yang nomor 13 sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dengan jarak fokus 175 dan lensa okuler dengan jarak fokus 25 cm. Panjang teropong dan perbesaran anguler teropong berturut-turut adalah teropong bintang nih ya. Teropong bintang ini fungsinya untuk apa? Untuk melihat benda-benda langit. Nah, biasanya untuk melihat benda-benda langit itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi bukan cuma semenit 2 menit tapi berjam-jam biasanya. Karena kan kita mengamati, namanya mengamati itu kan ya harus butuh waktu yang lama. Karena kan
Ialah banyak kejadian-kejadian di luar angkasa yang kita tidak tahu. Siapa tahu ketika kita mengamati sejam pertama belum dapat, 2 jam baru dapat ya, atau berhari-hari belum dapat. Bisa jadi seperti itu. Lanjut kita ke sini untuk teropong bintang ini biasanya, teropong bintang ini memiliki 2 lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Memiliki 2 lensa, yaitu objektif sama okuler. Disebut objektif itu karena dekat dengan objek. Lebih dekat ya, lebih dekat dengan objek. Kalau ini lebih dekat dengan mata kita. Untuk panjang teropong dan perbesaran anguler teropong, nah ini sebenarnya kalau kita mengamati itu kan ada kondisi di mana mata kita itu berakomodasi. Berakomodasi itu maksudnya itu mata kita itu memfokuskan, kayak mendeli, kayak melotot deh itu ya, itu berakomodasi. Tapi kalau tidak berakomodasi, mata kita itu nyantui, bahasa zaman now-nya nyantui. Jadi tidak mudah lelah kalau tidak berakomodasi. Jadi ini khusus untuk tidak berakomodasi. Saya gambarkan sedikit aja deh. Gini, kondisinya itu begini, Bapak Ibu. Ini kan objeknya itu jauh di mata sebenarnya. Nah, ketika jauh di mata, nanti bayangan itu jatuh di jatuh di titik fokus. Nah, di sini. Jadi ini sama dengan FOB. SOB aksen sama dengan FOB. Nah, terus mata kita itu yang digunakan adalah mata yang tidak berakomodasi. Nah, kalau mata tidak berakomodasi, maka SOB-nya itu harus ada di SOK-nya harus ada di FOK. Jadi ini sama dengan ini. SOK sama dengan FOK. Nah, ini namanya distance atau jarak. Jarak objektif sama okuler. Sehingga D-nya adalah FOB ditambah FOK. Begitu. Ya, ini untuk jaraknya. Kalau untuk perbesaran itu FOB dibagi dengan FOK. Jadi ini tinggal masuk saja nih. Nah, di sana di soal diketahui apa aja. Suara saya sampai habis nih. FOB 175. FOK 25. Ya kan? Yang ditanyain panjang. D-nya berapa? Berarti 175 ditambah 25, 200 cm. Oke ya. Terus untuk perbesarannya M sama dengan 175 dibagi 25. 175 dibagi 25 berapa? 8 kali. Jadi jawabannya adalah yang betul sekali, Bapak Ibu-Ibu. Anda pintar. Jawabannya A. Ada yang ditanya, Bapak Ibu-Ibu? Ayo dong nanya. Belum, Mbak. Oh, belum ya. 175 bagi 25 bukannya 7, Pak. Iya ya. Berapa, Pak? 7, Pak Pin. Hah? 7? Ada jawabannya nggak? Jawabannya enggak ada. Loh? Oh, 7 ya? Ya. Oh, berarti ini. Ada 5 kali 4 tambah 3, 7. Iya, 7. Berarti soal salah itu ya opsi ya. Bukan soalnya yang salah, Pak. Saya yang ngasih opsinya yang salah.
Ya, begitulah ya. Manusia penuh salah dan dosa. Ya. Oke, berarti ini jawabannya 7 ya. Iya. 7 kali. Emang benar ya 7 kali ya? 7. Iya, 25. Iya, Pak Pin. Iya, betul ya. 7. Berarti ini jawabannya nggak ada juga ini. Ini juga Di atas nanti. ya, ini Bapak Ibu-ibu ya. Jadi ini kan saya dapat FR dari teman-teman nih ya. Ini FR-nya sebenarnya nggak ada optionnya, cuman saya kasih option. Nah, terus ada sebagian soal yang memang tidak apa ya, tidak lengkap gitu. Terus saya lengkapin aja ya. Ya kalau misalkan apa namanya mirip ya kalau misalkan nggak mirip ya nggak apa-apa. Ada yang ditanya? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Anak siapa sih? Nomor 14. Kamu nanti gak nenen. Lanjut, Bu Devi. Belum beli lah. Udah. Kamu ngomong terus. Bu Devi sudah screenshot belum? Udah, Pak. Oh, sip. Saya nomor 1 tadi belum dapat itu screenshotnya, Bapak Ibu tolong dikirim ulang. Nanti saya kirim, Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Kecilin. Yang nggak dapat screenshotannya nanti recordnya ini akan saya masukkan di YouTube. Terus silakan Bapak Ibu ditonton kembali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, biar saya dapat cuan dari YouTube. Subscribe saya perlu Bapak Ibu tahu ya, baru 160-an ya. Belum 16 juta ya, 160 orang. Silakan diramaikan YouTube saya. Iya, Pak. Kalau Pak, udah rame, Pak. Sampai jam berapa ini, Pak? Oh iya, ini jam berapa nih ya? Sampai jam 5. Jam 5 teng ya? Jam 5 teng. Oh, iya. Saya dari Sulteng, Pak. Udah jam berapa? Oh, jam 6 ya? Udah jam di sana itu. Kami sih di Kalang, Medan. Oh iya, di Medan ini lambat. Masih terang benderang di sana. Yuk. Oke, lanjut. Sebuah roda berjari-jari 30 cm bergerak melingkar dipercepat dengan percepatan anguler sebesar 5 radian per sekon kuadrat. Percepatan tangensial suatu titik yang berjarak masing-masing 10 cm, 20 cm, dan 30 cm dari pusat putaran roda adalah itu yang nomor 14 itu begini ya Bapak Ibu-ibu. Dari jarinya itu kan 30 cm, terus percepatan sudutnya 5 radian per sekon kuadrat. Yang ditanya percepatan tangensialnya ya. Tangensial itu ya A-nya itu, maksudnya percepatan linearnya. Kalau kita hubungkan dengan ada kecepatan linier, ada kecepatan sudut, ada kecepatan linier. Jadi ini maksudnya ini kecepatan linier maksudnya. Tangensial itu. Nilainya berapa? Terus untuk jari-jarinya itu R1-nya 10 cm, 20 cm, sama 30 cm. Pilihan gandanya itu pakai meter per sekon kuadrat, berarti harus kita ubah dulu ya Bapak Ibu-ibu ya. Diubah ke meter, jadi dibagi 100, 0,1 meter, 0,2 meter, sama 0,3 meter. Kamu kok kemaan sedikit udah waing-waing, kenapa sih? Berarti untuk A-nya tinggal kalikan aja alfa dikali R. Misalkan A1 ya, berarti 5 dikali R1-nya 0,1. Jadi 0,5
meter per sekon kuadrat. A2-nya berarti 5 dikali 0,2 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. A3-nya berarti 5 dikali 0,3 1,5 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Oke, Bapak Ibu-ibu, ada yang perlu ditanyakan? Hari ini kita bahas sampai nomor 14 saja ya. Ya, lumayan lah ya untuk permulaan, karena tadi kita itu agak lama di bagian perkenalan dan sedikit ada kendala di alat-alat saya ya. Next kita akan perbaiki kekurangan-kekurangan sana sini, terutama di alat dan di jaringan. Terus untuk sisanya bisa kita diskusi di grup saja, atau enggak kalau misalkan ada yang perlu ditanyain, entah itu soal tentang yang saya kirim ataupun bapak-bapak ibu nanti dari teman-teman kok menarik, ya udah kita bisa diskusi di grup atau simpen dan bisa jatuh ke saya untuk kita diskusi via WA. Selagi saya ada waktu akan saya jawab siapapun itu. Begitu aja ya Bapak Ibu ya, ini udah menunjukkan jam 5 ya. Karena nanti akan saya lanjutin lagi di sesi yang malam. Saya harus hemat energi dulu. Begitu saja ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih Pak Pin. Terima kasih Pak Pin. Terima kasih Pak Pin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live ya Pak. Nggih. Monggo. Berarti kelanjutannya nanti hari apa lagi, Pak? Untuk kelanjutannya masih di minggu ini, nanti saya atur juga ya, karena saya juga ada kegiatan biar tidak bertabrakan juga ya. Ya sebelum saya balik ke Bekasi, saya balik ke Bekasi itu hari Minggu. Pokok sebelum hari Minggu udah kita akan belajar lagi. Oke, beres. Antara hari Kamis sama hari Jumat lah. Oke, dadah. Dadah. Terima kasih Pak. Sami-sami. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kolipin.